Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membuat kesimpulan materi manajemen operasional dari kelompok 1 sampai 6. Yang pertama, manajemen pemeliharaan dan keandalan. Pemeliharaan adalah aktivitas untuk menjaga dan mengembalikan kondisi mesin atau peralatan agar berfungsi dengan baik dan aman. Terdapat berbagai jenis pemeliharaan seperti preventif, prediktif, breakdown, dan korektif yang bertujuan memperpanjang umur alat, menjaga kualitas, serta meminimalkan kerusakan. Keandalan adalah probabilitas suatu sistem dapat beroperasi sesuai fungsi dalam kondisi tertentu. Faktor-faktor seperti desain, material, pemeliharaan rutin, dan teknologi berpengaruh signifikan terhadap keandalan sistem. Kemudian ada kelompok 2, teknik penjadwalan dalam operasional. Penjadwalan adalah pengaturan waktu kegiatan operasi mencakup alokasi fasilitas, tenaga kerja, dan urutan proses. Teknik penjadwalan seperti forward dan backward scheduling digunakan untuk meminimalkan biaya operasi, waktu tunggu, dan meningkatkan produktivitas serta kepuasan pelanggan. Kemudian yang ketiga, manajemen persediaan dan inventory. Manajemen persediaan adalah proses pengelolaan stok untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sambil meminimalkan biaya. Fungsi persediaan meliputi antisipasi, decoupling, dan efisiensi ekonomis. Metode seperti EOQ, FIFO, dan safety stock membantu menjaga keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan barang. Keempat, strategi dan pengukuran kinerja operasional. Strategi operasional adalah rencana untuk mengoptimalkan sumber daya dan mengarahkan fungsi operasional perusahaan guna mencapai efisiensi, keunggulan kompetitif, adaptasi terhadap pasar, pengambilan keputusan, dan keterlibatan karyawan. Pengukuran kinerja sebagai proses evaluasi sistematis menilai hasil organisasi melalui indikator kinerja yang relevan, sasaran yang jelas, dan umpan balik berkelanjutan. Alat seperti KPI dan Blanche Scorecard membantu menghubungkan strategi dengan kinerja operasional, memastikan setiap bagian organisasi selaras dalam mencapai tujuan meski menghadapi tantangan implementasi. Yang kelima, manajemen risiko dalam operasional. Manajemen risiko adalah proses mengelola risiko seperti kesalahan produksi, kecelakaan kerja, dan ketidakpastian ekonomi melalui identifikasi, analisis, pengendalian, dan evaluasi. Strategi mencakup mitigasi, penghindaran, transfer, dan penerimaan risiko. Tantangannya seperti kurangnya kesadaran dan ketidakpastian global dapat diatasi dengan meningkatkan budaya risiko, teknologi, dan kolaborasi lintas fungsi. Kemudian yang keenam ada Lean Manufacturing dan Agile Operation. Agility diperkenalkan pada 1991, bertujuan menciptakan sistem manufaktur fleksibel untuk menghadapi perubahan cepat dalam bisnis. Perubahan manufaktur didorong oleh otomatisasi, pilihan konsumen yang luas, prioritas kompetitif, integrasi, dan sinergi kebutuhan produksi. Produksi bergeser dari craft production atau proyek individu, mass production atau produksi besar dengan variasi minim, hingga large JIT production atau efisiensi tinggi dengan biaya rendah. Lean Manufacturing fokus pada pengurangan pemborosan untuk meningkatkan efisiensi, sedangkan Agile Operational mengutamakan fleksibilitas dan respon cepat terhadap pasar. Keduanya berorientasi pada nilai pelanggan, kolaborasi lintas fungsi, dan keputusan berbasis data.